Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan kami di channel Zaman Akhir. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh berkenan untuk waktu yang diberikan lagi bagi kita untuk menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian serta kita semua. Dan pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan kesaksian yang Tuhan perlihatkan tepat pada tanggal 10 April dan 11 April, di mana di dalam penglihatan ini Tuhan memperlihatkan suatu penglihatan tentang hal-hal yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin pada saat ini kita melihat bahwa yang kemarin ketatnya aturan yang dibuat sehingga ada hal-hal yang kita lihat bahwa terjadinya pemaksaan, dan hal ini yang nanti kemudian akan terjadi lagi. Tuhan menunjukkan kepada kita karena sesungguhnya segala sesuatu ini akan terjadi lagi. Jadi pada tanggal 10 April ini Tuhan menunjukkan bahwa akan ada pemaksaan, tetapi juga di setiap tempat-tempat yang mana tempat-tempat tersebut terjadi banyak pertemuan manusia. Saya melihat pelabuhan-pelabuhan menjadi tempat di mana mereka akan melakukan hal-hal tersebut. Jadi pengejaran, banyak orang akan dikejar, dan juga ada terjadi pemaksaan yang luar biasa di sana. Dan ini akan terjadi di berbagai tempat. Dan pada tanggal 11 April saya juga melihat dalam penglihatan pada tanggal 11 April ini Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak para anggota yang nantinya dipakai oleh si antikris ini untuk mengejar atau menangkap banyak sekali orang-orang, untuk dengan secara paksa mereka diberikan tanda tersebut. Dan tanda yang berikut ini adalah tanda yang memang sudah disiapkan oleh si antikris. Kalau kita melihat bahwa kemarin merupakan sebuah cairan yang disiapkan oleh dia, tetapi kemudian itu akan berujung atau menuju pada suatu tanda yang disiapkan oleh si iblis tersebut, sehingga nyata bahwa dia akan berusaha mengambil alih seluruh dunia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada tanggal 7 April Tuhan memberikan suatu penglihatan lagi. Tuhan berbicara dan menyampaikan tentang suatu kesusahan besar. Jadi mungkin pada saat ini kita merasa bahwa semua keadaan ini kembali normal atau biasa saja. Tetapi sementara perjalanan ini menuju ke sana. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika Tuhan sudah berbicara seperti ini, kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana. Artinya bahwa kita senantiasa berjaga-jaga. Pelita kita harus senantiasa menyala. Ketersediaan minyak sudah harus setiap saat ada bagi kita. Jadi di dalam penglihatan ini Tuhan berbicara menyampaikan tentang suatu kesusahan besar, bahkan juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh si antikris ini dengan berusaha sekeras mungkin mereka harus dengan aturan yang mereka terapkan, dan juga banyak manusia di sana yang akan ditangkap. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah yang Tuhan mau sampaikan bagi kita sekalian. Saya percaya bahwa bukan saya sendiri yang Tuhan perlihatkan atau menyampaikan hal-hal ini lagi, melainkan Tuhan menyampaikan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Lewat kesaksian ini maupun lewat kesaksian-kesaksian yang lain yang Tuhan sudah percayakan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Dan tujuan kita itu sama, yaitu mengerjakan pekerjaan Tuhan di jam-jam terakhir ini.
supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Baik, terima kasih. Itu ketiga kesaksian yang hendak saya sampaikan pada bulan April dan bulan Maret. Dan tepat pada tanggal 28 Mei, Tuhan menunjukkan suatu hukuman yang akan diturunkan. Dan hukuman ini merupakan hukuman yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu bahwa hukuman ini akan terjadi di mana, tetapi pada tanggal 28 Mei, roh saya dibawa ke suatu daerah, suatu tempat. Di situ saya melihat langit berubah menjadi hitam dan angin bertiup begitu kencang dari arah laut ke daratan. Dan di situ diikut sertakan dengan hujan yang begitu lebat. Dan akibat dari hujan yang begitu lebat, angin yang bertiup begitu kencang, saya melihat terjadi hujan badai yang luar biasa. Saya melihat ada banyak orang yang berlarian di sana. Rumah-rumah yang berdiri kokoh itu disapu ratakan sampai hampir tidak ada satupun kediaman atau tempat tinggal yang berdiri kokoh. Ada banyak manusia yang nanti akan mati pada saat itu. Sehingga hukuman yang Tuhan izinkan terjadi ini, hanya mereka yang tetap diam di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang selalu memberikan kehidupan mereka tetap terjaga di dalam Tuhan, merekalah yang akan diselamatkan dari hukuman besar ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah yang hendak Tuhan sampaikan bagi kita juga. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita sekalian masih tetap setia untuk mendengar penglihatan yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesaksian-kesaksian ini, agar kita tetap berjaga-jaga, kita tetap senantiasa ada di dalam Tuhan, kita senantiasa hidup takut akan Tuhan. Karena ketika hal-hal ini datang, kita tahu bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Samanakir.